Oke teman-teman, nah, kali ini kita beralih ke diagram potensial data. Kita akan bahas 3 jenis nih. Yang pertama ada diagram Frost, ada diagram Latimer, dan juga diagram Pollback. Check it out. Diagram Frost. Diagram Frost adalah diagram yang digunakan untuk membandingkan termodinamika dari perbedaan keadaan oksidasi suatu unsur. Nah, diagram Frost ini juga terdapat istilah slope atau S-cell yang berasal dari pasangan yang dihubungkan oleh garis lurus. Sedangkan kalau melihat tingkat oksidasinya, yang paling stabil dimulai dari yang paling kiri. Tujuan dari penggunaan diagram Frost adalah untuk memperoleh gambar visual kimia redoks dari oksigen dalam larutan asam. Diagram Frost juga dapat dibangun dari diagram Latimer jika kita membahas spesies oksigen dalam larutan asam. Dari contoh diagram tersebut, kita bisa mendeteksi bahwa HNO3 merupakan oksidator yang paling stabil. Dan melihat dari nilai pH-nya jika 0 dan juga sampai pH 14, maka yang satunya asam dan yang satunya adalah basa. Yang biru adalah yang garis basah. Dari diagram ini kita juga bisa menemukan keadaan stabil secara termodinamika dari yang paling bawah pada diagram. Kalau di sini adalah NH2. Jika spesies kurva cembung, maka akan cenderung terdisproporsionasi. Jika kurvanya cekung, maka dia akan tidak mengalami fase terdisproporsionasi. Sedangkan spesies yang tinggi dan berada di sebelah kiri plot itu akan menjadi pengoksidasi yang kuat seperti NH3. Selain itu, spesies yang tinggi dan berada di sebelah kanan adalah reduktor yang sangat kuat. Nah, dari masing-masing informasi tadi, kita juga bisa menegaskan bahwa fungsi dari diagram Frost adalah merupakan fungsi termodinamika dan tidak mengandung informasi tentang laju dekomposisi dari spesies yang tidak stabil secara termodinamika. Diagram Latimer. Diagram Latimer adalah diagram yang digunakan untuk merangkum data kuantitatif unsur. Nah, berikut adalah penjelasan terkait diagram Latimer nitrogen. Yang pertama, di sini kita cari tahu dulu informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari diagram yang disuguhkan. Di sini kita bisa mengetahui biloks dari NO3-, yakni +5 dan seterusnya. Kita juga bisa mengetahui potensial reduksi standar dari NO3- ke NO2 yakni 0,79 dan seterusnya. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, kita perlu menghitung harga E-cell-nya. Jadi, harga E-cell ini nanti kita hitung dari NO3- ke N2 karena di sini kita mencapai tahap terakhirnya itu yang memiliki biloks 0. Jika biloks 0-nya bukan di N2, maka jika menggunakan senyawa lain ya silakan cari yang biloksnya 0. Setelah itu kita melakukan penyetaraan reaksi. Nah, di sini kan saya menggunakan yang dalam keadaan asam. Jadi nanti H2O-nya berada di sebelah kanan dan NO3-nya berada di sebelah kiri. Seperti pada materi konsep redoks. Oke. Diagram Pollback adalah diagram yang menggambarkan keadaan suatu bahan dengan potensial dan derajat keasaman tertentu. Di sini yang digunakan sebagai sumbu X adalah pH atau derajat keasaman dan sumbu Y-nya adalah potensial bahan. Dari diagram Pollback ini kita bisa melihat berbagai perilaku yang terjadi pada sistem karena pH dan potensial yang bervariasi.
Selain itu, kita juga bisa menentukan spesies mana yang stabil secara termodinamika pada sel dan derajat keasaman tertentu. Jadi, tidak memberikan informasi tentang kinetika proses korosi. Ingat ya teman-teman. Nah, kemudian apa sih fungsi dari diagram Pohl-Bragg ini? Kita bisa mengetahui itu memperkirakan arah reaksi yang spontan dan juga komposisi produk yang korosi serta perubahan lingkungan yang akan mencegah atau menurunkan laju serangan korosi. Nah, dari sini kita tahu dong bahwa diagram Pohl-Bragg ini sangat penting dalam ilmu kimia. Dari diagram Pohl-Bragg di atas itu menunjukkan berbagai bentuk N dalam larutan 100 pimolar dan 25 pada suhu 25 derajat Celcius. Dengan sumbu X adalah pH atau derajat keasaman dan sumbu Y adalah volt. Nah, di sini karena NO3- dan NH4+ bersifat larut, maka EH dan pH-nya mempengaruhi bentuk di mana N diasimilasi oleh tanaman. Kalau kita menerapkan nitrogen ini dengan tanaman, lalu bentuk N nanti akan memiliki efek pada regulasi seluler dari pH. Selanjutnya, karena di sini NH4+ bisa digunakan untuk mensintesis protein juga. Selain itu juga sebagai asimilasi NO3- menginduksi energi kos yang cukup besar bagi tanaman untuk mengurangi NO3- menjadi NH4+. Nah, jadi berbagai fungsi itu dapat kita deteksi dari diagram Pohl-Bragg ini. Selain itu, karena NO3 sangat mudah larut, NO3-, maka terdapat resiko kehilangan dan resiko menimbulkan polusi. Nah, di sini kan ada tulisan kalau di posisi yang atas, paling atas sendiri, di atasnya garis paling atas itu adalah alkalin N-oksidas, yang berarti dia teroksidasi di posisi yang paling atas itu, antara O2 dan H2O. Dan kalau posisi asam teroksidasi itu di posisi NO3- itu. Nah, dari yang atas itu alkalin dan oksidasinya, dan yang NO3- itu adalah asam dan oksidasinya. Nah, yang di NH3 itu adalah proses reduksinya, dan di yang NH4+ itu proses reduksi juga dalam keadaan asam. Jadi sebenarnya semuanya ini kan dalam keadaan asam. Makanya baik oksidasi maupun reduksi melibatkan H+ dalam prosesnya.